Jangan ditaruh di atas lah. Tapi ini di bawah lamar aja. Lamar lagi. Nah, sabar. Kau pakai jilbab tak? Di bawahmu murah sekali itu celana dalamnya. Dua anak haram keluar dari telayjana. Lebih baik saya tidak pernah pakai jilbab. Tapi ini sombongku. Telayjaku ku jaga. Media sosial. Masalah ini viral usai diungkap oleh korban melalui video yang beredar di media sosial. Kasus perselingkuhan ini cukup pelik sebab melibatkan 4 orang yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Korban utama adalah Nona, seorang bos toko di Bulukumba. Ia diselingkuhi oleh suaminya sendiri yang ia panggil Mas dengan karyawannya sendiri berinisial HS. Masalah bermula saat Nona mendapati suaminya, Mas, selingkuh dengan HS. Bahkan disebut-sebut perselingkuhan itu telah menghasilkan 2 anak berumur 8 dan 4 tahun. Keduanya diduga berselingkuh sudah 10 tahun lamanya dan kerap bermesraan hingga melakukan hubungan badan di gudang toko milik Nona. Padahal Nona sudah menganggap HS seperti adiknya sendiri. HS dan saudara-saudara serta iparnya bahkan dipekerjakan sebagai karyawan Nona. Yang bikin geleng-geleng kepala, HS ternyata juga pernah berselingkuh dengan suami Nona 21 tahun lalu. Bahkan Nona sampai menceraikan suaminya saat itu dan meminta ia menikahi HS. Keduanya dimaafkan dan dipersilahkan menikah. Bahkan Nona mengizinkan mereka tetap bekerja sebagai karyawan toko. Namun pada akhirnya, Nona disakiti lagi saat HS kembali berselingkuh dengan suami Nona saat ini, Mas. Mas juga mengaku kerap memberi uang ke HS yang jumlahnya hingga jutaan. Disebutkan, Nona ingin menceraikan Mas setelah kejadian terungkap, namun Mas menolak dan meminta maaf. Nona memaafkannya, namun dengan syarat ia disumpah di bawah Al-Quran di dalam masjid, disaksikan para karyawannya. Kisah perselingkuhan ini menghebohkan masyarakat, khususnya Bulukumba, bagaimana pengorbanan seorang wanita dihianati oleh orang yang sudah ia percayai. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Nona maupun pihak-pihak terkait dalam viralnya video ini. Hari ini, hari Jumat, tanggal 3 April 2026, saya, Nona, bicara bahwa suami saya ternyata sudah hampir 10 tahun selingkuh dengan Hasni. Bahkan punya anak haram 2 orang yang namanya Rehan dan Airin. Itu adalah anak haram. Anak haram yang dihasilkan dari hasil selingkuh di gudang depan saya. Mereka main tumbuh-tumbukan, enjoy-enjoyan di gudang depan saya. Padahal Hasni sudah tahu saya pernah diselingkuhi suaminya. Maka saya cerai, tapi dia masih berbuat begitu lagi kepada saya. Dan setiap bicara kadang dia bilang, saya tahu kita sakit hati Nona, saya tidak bakalan kasih begitu Ki. Tetapi hari ini saya buktikan, ini tes rambut yang kuambil dari anak haramnya dan rambut dari Mas. Saya mau bawa pergi tes DNA, tapi belum dapat di laboratoriumnya. Tetapi saya butuh pengakuan mereka. Dan ini memang, ini Mas, kau akui, kau kejo dia berapa kali? 5 kali di kejo. Ditundrungi 5 kali, nah dapat hasil 2 anak. Setiap tundrung dibayar. Setiap tundrung dibayar itu pelacur ini. Dia bayar. Uang ada sama dia berapa? Ini, kasih turun kameramu supaya lihat mukanya itu. Angkat mukamu, telang eja. Angkat mukamu. Ini mukanya telang eja yang gatal sombonna. Lahirkan 2 anak haram. Berapa uang kau kasih dia? Kurang dari 10. Kurang dari 10 juta. Kalau berhubungan dia kasih uang. Jadi lebih baik menurut kalian pelacur atau ini telanjang? Pak Taufik, kita laki-laki semua. Halo laki-laki, tolong jawab. Pelacur lebih berharga atau ini si telanjang? Namanya siapa? Andi Hasniati Syam. Andi Hasniati Syam menjual telang ejanya, setiap berhubungan dibayar. Hampir 10 juta diambil uang dari Mas. Melahirkan 2 anak haram, Rehan dan Airin. Bagaimana hai laki-laki? Kalian lebih menghormati istri orang dipakai? Anda pergi bayar pelacur. Dia 1 kali pakai dibayar. Kasih keras tolong. Tampakkan. Pelacur. Kasih keras. Pelacur. Kalau saya pelacur. Ya, pelacur. Pelacur. Bayar pelacuran. Kawe. Bayar. Besar suara kawe. Kau? Pelacur pelacur. Lebih baik bayar pelacur sekalian. Daripada ini Andi loh. Anak-anak karaing loh. Andi Hasniati Syam. Bagusnya namanya, tapi telah ejana dalam merokna. 10 juta. Ruami anak sulu. Batu telah ejana. Ini Hasni, mantan suamiku dulu, yang karena dia selingkuh pelihara perempuan, saya cerai. Ternyata dia minta saya untuk nikahi itu si Andi Hasniati Syam telang eja lamoro. Dia minta saya nikah itu, saya kasih nikah. Ternyata telang eja itu lahirkan 2 anaknya ini Mas, yang namanya Rehan sama Airin. Ini saudaranya nama Anti. Ini Pak Taufik, suaminya Anti. Ini saudaranya juga. Angkat kepalamu Tina.
Ini saudaranya, siapa namanya? Andi Artina Sam. Kamu? Nama? Dini dari Senjai. Kamu ya? Saya Fitriani dari Bulukumba. Oke, ini semua saksi-saksi saya ya. Beli tanah tidak cukup uang, pusing saya belikan tanah. Memang sertifikatnya sama saya, janji cicil tidak pernah cicil. Minta tolong apa lagi saya bantu dia. Kadang mengeluh sama saya di rumah tidak ada beras, saya kasih dia uang. Selalu ku tolong nah dia kasih begitu Kak. Selalu ku tolong dia kasih begitu Kak. Bukan karena saya menolong orang, saya tidak gitu, cuma kita kan akan berpikir toh. Dalam Kak. Bisa-bisanya ini si telang eja nak kasih begitu Kak. Di saat dia susah mengeluh, di rumah tidak ada beras, anak-anak mau minum susu, saya biasa diam-diam kasih dia uang. Saya diam-diam kasih dia uang. 50, 100, pergi membelikan susu anakmu, demi beras. Datang bapakmu, ku kasih uang, karena bapakmu kadang tinggal di rumahmu, kau pasti bertambah beban. Saya kasih uang, ini ada bapakmu belikan apa yang dia suka. Kau beli itu tanah, tidak ada uangmu bayar, ku pakai bayarkan itu tanah, walau sertifikatnya sama saya, kau janji cicil, baru berapa kali kau bayar. Kau ada susah apa? Setiap kau mengeluh susah, selalu di telingaku kau mengeluh susah, saya bantu kau dengan uang. Padahal dari jual telange jauh sudah dibayar, satu kali ditiduri kau 200.000. 200, 500, 200, 500. Lamorok nah. Itu kalau pelacur sekarang berapa harganya Kak? Saya mau tahu dulu, siapa yang pernah pakai pelacur? Kira-kira harga berapa pelacur? Kalau kos-kosan 200. Oh, kos-kosan di samping kos tak? 200.000 satu kali pakai telange jana. Itu nih. Ini Andi Harniati Syam, Kasniati Syam, 200.000 telange jana. Lamorok nah. Samping kos-kosan tak itu 200.000 satu kali dipakai telange jana. Itu hari ada sampai bahkan teriak-teriak deh, sudah dipakai, nggak mau lari itu laki-laki deh, nggak mau bayar. Diteriaki. Di KL sana sudah dipakai telayjana tuh, laki-laki yang nggak mau bayar, diteriaki, diborongi orang. Sudah aku pakai telayjana, ruang bilangan sabut yang kau bayar. Ini masih mending dibayar di 200. Harga telayjanya 200.000. Diobrol nih kapan? Jadi ini bagaimana menurut kita? Kak Topik kita mewakili perempuan tuh kita yang dewasa karena kita juga guru. Sebenarnya saya mau panggil Enal, tapi Tina bilang Enal kegaruntungan, tapi tidak apa-apa, video ini akan tiba di Enal nanti. Lebih jelas video daripada orang bicara. Video nanti kasih lihat. Saya cari Enal. Ayo Enal ke sini, nonton di video dulu. Ini suaminya tidak berdaya karena bodoh. Saya tidak bodoh. Saya 2 kali bersuami, 2 kali selingkuhi, tapi saya tahu. Saya tinggal mau tunggu tangkapnya. Ini buktinya, rambut sudah berapa tahun saya pegang. Kubiarkan mereka bermain dahulu. Bermain mau ke belakang. Tapi sebenarnya kalau dia baik-baik di kalakunya tidak itu. Tapi lalu atau setengah bulan lalu itu sesuatu dulu. Makanya tadi malam pulang saya tanya dia. Enam. Satu kali ditidur ya dipakai telang ejana ini. Ya. Baine ruang bilangan sakbu telang ejalam moro ruang bilangan sakbu tembambok no. Andi Hasniati Sam. Ruang anak Solo anak haram. Rehang Segang Airin. Sikali di tim Roy ruang bilangan sakbu. Aneh. Telang eja ruang bilangan sakbu. Lamorok nak. Pakai jilbab lagi. Kau tutup di atas. Jangan tutup di atas tak? Tapi ini di bawah mana telang eja. Lama lagi. Nah, sabar. Kau pakai jilbab tak? Di bawah murah sekali itu celana dalamnya. Lamorok nak. Sabar. Lamorok nah, 2 anak haram keluar dari telanjang nah. Lamorok nah ya. Lebih baik saya tidak pernah pakai jilbab. Tapi ini semua kok telanjangku, ku jaga. Untuk suami pertamaku, ini telanjangku. Suami pertamaku, dia selingkuh saya baru dia cari perempuan lain. Saya ceraikan dia. Langsung kedua masih di saya, suami keduaku. Saya tidak pakai jilbab, tapi saya jaga sombongku. Saya jaga telanjangku. Saya tidak berjilbab. Saya buka di atas, tapi di bawah saya tutup. Ini tutur apa di atas? Selalu ganti-ganti.
Murah sekali. Satu kali dipakai, digosok. 200. Perhatikan. Kau tahu berapa hati kau sakiti? Bukan cuma baba kau sakiti. Banyak gara-gara saya kalian begini, gara-gara saya. Makanya ini satu contoh jangan yang selalu begitu main api di belakang, yang topi. Cukup saya saja. Biar pintar gimana kau tutupi namanya bangke pasti kecil. Cukup saya, contoh saya saja tutup. Jangan diulang, kalau sudah terjadi sudah hapus mimpi. Cukup saya saja, saya sudah ada contoh. Pandai-pandainya terbayang melompat pasti jatuh, tertangkap juga. Tapi ingat kok, orangku tubuhku kau miliki tapi tidak hatiku. Hari ini sampai saya mati. Ingat, kau jangan menyesal. Kalaupun saya tidak jadi bercerai dengan kau, kau akan rasakan saya terhitung hari ini, bukan saya yang dulu lagi. Itu yang saya bilang tadi. Sudah? Assalamualaikum. Malam ini 3 April 2026, saya beserta semua teman-teman dan para karyawan, kami berada di dalam posisi di dalam masjid di terminal karena berhubung suami saya Miftahul Muharrim bin Markasim tidak bersedia untuk bercerai, tetapi dia telah melakukan perselingkuhan dan memiliki anak haram sebanyak 2 orang, yang Rehan umur 8 tahun dan Airin 4 tahun, dan dia tidak bersedia menceraikan, dan saya pun bersedia memaafkan dengan persyaratan mengambil sumpah di dalam masjid. Dan karena kali ini saya memohon dan dengan disertai saksi-saksi oleh teman dan para karyawan, maka tidak ada lagi pengampunan yang terjadi kedua kali setelah ini. Ya, silakan Pak. Ucapkan kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah saya bersumpah, hari ini 3 April 2026, semua yang saya ucapkan adalah hal yang benar dan ikhlas tanpa paksaan. Jika saya berbohong, maka atas nama saya Miftahul Muharrim bin Markasim, anak dengan ibu Sringata, anak haram Rehan dan Terin Hidayata, maka dikatakan oleh Allah, mayat kami telah tidak diterima bumi. Kami mati menganaskan selama hidup, sengsara dan siap, selalu sakit-sakitan, kelak selalu kekal dalam api neraka. Sumpah ini kulakukan, saya tidak mau cerai dengan istri saya dan tidak akan mengulangi perselingkuhan atau sebanyak dengan siapapun lagi. Maka istri saya beri kesempatan sekali lagi, saya dengan disaksikan oleh para karyawan, teman, saudara, pihak pertanyaan akan saya jawab dengan dan sadar. Pertanyaan saya, berapa kali kau memakai kemaluannya? 5 kali. Kurang lebih. Lebihnya ada, tidak mungkin kurangnya. Karena 5 kali pakai, tembak langsung dapat 2. Hebat. Berapa uang yang saya bayar di harga kemaluannya selama ini? Berapa harganya kemaluannya selama kau pakai selama ini? Kurang 10 juta selama Raihan sampai hari ini. Pertama saya kasih waktu mungkin sebelum Raihan lahir. Itu pun tidak tahu berapa jumlahnya. Yang kedua setelah Irin habis itu lahir tidak pernah sampai sekarang saya kasih. Kapan terakhir kau tiduri dia? Waktu sebelum hamil Irin. Sesudah itu tidak pernah. Awal hubungan itu di gudang, waktu Rehan dan waktu Airin terjadi di mana? Di gudang. Sama-sama di gudang. Bukan sama-sama, tidak tahu siapa yang duluan. Waktu itu tidak ada anggota. Adakah wanita lain yang kau pacari atau wanita kau tidak tiduri sejak pernikahan kita selama 21 tahun setengah? Tidak.
Oke. cuma istrinya Bapak. Istrinya Bapak alias siapa namanya? Hasni. Andi Hasniati Syam. Oke, sekarang kau ucapkan bahwa sumpah itu adalah benar dan tanpa paksaan. Kalau salah, kau tanggung akibatnya. Ini sumpah adalah benar, tidak ada paksaan sama sekali. Saya sadar mengucapkan semua sumpah ini. Apabila benar, tidak terjadi apa-apa. Apabila salah, itu sumpahku akan terjadi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin semuanya. Sasya, oke, jangan ditutup. Kasih jalan dekat-dekat, saya perkenalkan. Kau bawa nanti. Konsisten. Saya akan perkenalkan orang-orangnya. Ayo, cepat deh. Sabar. Supir saya, Pak Irwan. Karyawan saya, Pak Taufik, suaminya Anti. Supir saya, karyawan saya, sahabat saya, karyawan saya. Inilah mantan suami saya. Mantan suamiku yang kuceraikan karena dia dulu selingkuh juga. Itulah yang saya bilang, kenapa semua bekas suami saya disukai. Nah, ini kakaknya Andi Hasnatisan, ini kakaknya nama Sinar. Tolong kasih tunduk sampai kelihatan wajah. Kalau tidak lepas, ambil dari bawah. Kalau orangnya tidak mau angkat, kita turunkan kamera. Oke, aman. Ini Anti, saudaranya Hasni. Ini sahabat saya. Ini Lina, adiknya Hasni. Inilah yang tutup atas, longgar di bawah. Inilah yang menghasilkan anak haram 2 orang. Yang ku percaya selama ini, ku sayangi dia seperti adik saya, ku beri bantuan kepada dia selama ini. Apapun kesusahannya selalu mengeluh sama saya. Kurang uangnya, kurang berasnya, kurang susunya anaknya, selalu mengeluh sama saya. Saya selalu bantu, saya selalu kasih dia uang diam-diam kalau malam mau pulang, tanpa diketahui yang lain. Tetapi inilah balasannya kepada saya. Jilbabnya selalu cantik, selalu ganti jilbab. Beda kalau Nona. Lihat, Nona itu tidak pernah berjilbab. Tapi ini di bawahku kejaga dong. Ini jilbabnya cantik, ganti terus. Tapi ini di bawahnya murah sekali. 200.000. Oke, ini karyawan saya. Karyawan saya. Oke. Ini karyawan saya, kameramannya sejak tadi. Ya, terima kasih. Terus dan menjadi luar biasa. Yang hebat dari putri saya, Kumaila, dia mengatakan bahwa sifat 20 itu karangan para ulama. Jadi bukan dari Quran maupun dari hadis, bukan. Quran tidak membicarakan masalah sifat-sifat Allah itu, yaitu sifat 20, dan Nabi pun ataupun dalam hadis tidak bisa karena terlalu jelimet. Inilah kata Somad, saudaraku. Kenapa Allah dikaji dalam sifat 20? Memangnya sifat Allah itu cuma 20? 20 itu bukan sifat batasan. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test terhadap Tuhan. Sekarang ini yang mau jadi Tuhan itu menurut survei ada 4.000. Semuanya mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyeleksinya, mana yang lulus, mana tidak? Yaitu sifat 20 itu. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Tuhan, Tuhannya itu kata dia cahaya terang benderang dia lihat tadi malam, dan cahaya itu berkata, jangan sholat lagi, karena kau sudah kuangkat menjadi wajib. Bagaimana untuk menyatakan itu Tuhan atau tidak? Kembali pada sifat 20. Orang yang ngaji sifat 20 dengan satu sifat saja terbantahkan bahwa yang dia lihat itu bukan Tuhan. Dengan sifat apa? Wujud, qidam, bapa, kena pada pasal 4. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk, sedangkan cahaya adalah makhluk. Maka siapapun apapun yang sama dengan, kalau orang tidak paham. Iya, Ustadz Somad, sebelum kita lanjutkan Ustadz Somad ini, saudara-saudara, Kumaila itu hebat, viral di mana-mana. TikTokers, para bintang-bintang TikTokers wawancarain dia, Ade Armando wawancarain dia,
Bahkan akun-akun kecil yang belum terkenal orangnya, itu semua mewawancarai putri saya, Kumaila. Aduh, saya tambah terkenal karena Kumaila ini, saudara-saudara. Artinya, apa yang disampaikan oleh saya sama dengan yang dipikirkan oleh Kumaila, dan dia masih muslim sampai hari ini. Dan itu adalah pemberontakan batin saya, karena saya selalu dibohongin sama kitab suci Arab itu. Dan lebih daripada itu, saya sudah bilang kepada anak saya bahwa anakku, tidak ada nabi dari Arab, dan firman Tuhan itu hanya berhenti pada Wahyu 22 di ayat 20 dan 21. Yesus naik ke langit itu dan dia bilang akan datang untuk kedua kali. Itulah Yesus. Kembali putri saya membantah dengan mengirim catatan kepada saya bahwa apa yang dikatakan oleh Somad itu tentang sifat 20 itu nggak bisa dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan yang wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith berbeda dengan apa yang baru. Karena dia itu qadim, dia kekal dan awal lebih dulu. Kalau memang dia itu awal dan lebih dulu, kalau dia itu tidak berbeda dengan mukhalafatuhu lil hawadith, tapi kenapa Allah itu di dalam Quran percaya dengan bualan jin, makhluk halus, set and an, set and an. Ini amat lucu dan menurut saya, silakan Anda baca baik-baik ya ayat bualan dari jin yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian diwahyukan kepada Muhammad. Surat ke-72 ayat 1 sampai 14 saya bacakan dulu ya. Katakanlah hai jin, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengar sekumpulan jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami, ini silau mata saya di depan ini saudaraku. Mata saya silau. Dengan kecepatan cahaya yang luar biasa di depan mata saya pakai dulu ini. Aduh, karena lampu saya itu keras sekali. Pakai kupluk, tapi pakai kacamata hitam. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan itu, kata jin, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Kata jin itu kan. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Kata jin. Pintarnya dialog ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu percaya dengan omongan jin, si makhluk halus itu? Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah, kata jin. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwasanya ayat 6, ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Jadi laki-laki manusia ketemu dengan laki-laki dari jin, saling meminta tolong kepada jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan kepada manusia. Itu. Tetapi kita lihat bagaimana di hadis yang lain bahwa Muhammad mampu membuat, yang sudah saya bikin videonya, bahwa di antara jin ada 9 jin yang masuk Islam, dimasukin Islam oleh Muhammad. Lalu saya bertanya, apa gunanya Muhammad mengajak jin untuk masuk Islam? Apa gunanya? Apakah ada dan pernah ketemu enggak
Benar-benar ketemu enggak? Di surat Jin ayat 7, ayat ke-7-nya. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi si jin itu ketika ke langit dijaga sehingga si jin ini tidak bisa memasuki penjagaan di langit karena penuh dengan panah dan bola-bola api. Ya, pintar sekali. Nah, bagaimana pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan di ayat 9 inilah, kenapa Allah begitu percaya dengan omongan jin? Ayo, kalau Anda waras, jawab. Berdasarkan sifat 20. Dan ini kecerdasan Umayla di dalam menjawab. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk dengarkan berita-berita, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ayat 10, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Ayat 11, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Nah, jadi kata jin itu kepada Allah untuk diturunkan kepada Muhammad. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi. Dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya, dan barang siapa yang beriman kepadanya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan menambah dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka benar-benar telah memilih jalan yang buruk. Saudara, berkaitan dengan somat tadi, ada nggak Muslim sekarang ini yang bisa membantah tuduhan saya seperti itu bahwa Allah percaya dengan jin, lalu menurunkan wahyu itu di surat ke-72 ayat 1-14 itu kepada Muhammad sebagai pedoman bahwa jin itu perlu diislamkan seperti persangkaan di kata-kata dia yang lain. Itu nggak bisa dibenarkan, saudara. Bagaimana kalau memang kata-kata somat itu kita ambil bahwa sifat 20 itu adalah properties mengenai Tuhan. Dan dia bilang bahwa Tuhan itu unik. Ada 4.000 Tuhan yang mau menjadi Tuhan. Saya belum menyerang bahwa kelakuan Nabi kamu itu dibandingkan dengan sifat-sifatnya yang lain, bahwa berarti kenapa Allah SWT itu selalu setuju dengan keinginan seksual Nabi, misalnya ingin kawin dengan anak perempuan yang baru 6 tahun, berarti Allah itu sangat cabul dong, dan tidak sopan dengan memberikan nabinya untuk menikah dengan anak yang baru umur 6 tahun dan seterusnya, kemudian ditiduri sebagai istri dalam umur 9 tahun. Dari Allah macam apa itu? Ayo, masuk nggak kategori sebagai Allah, sang pencipta langit dan bumi, begitu peduli dengan Nabi Arab untuk meluluskan keinginannya agar menikah dengan anak umur 6 tahun? Dan selama 3 tahun dia menunggu, dia melakukan percabulan dengan menaruh kemaluannya di atas paha Aisyah sebagai seorang nabi. Pantas nggak? Gitu. Jadi itu maka dia bukan Allah SWT. Ketaatan seseorang bukan dihitung saat dia di Mekah dan Madinah. Orang nggak sholat pun di sini, nyampe dia di Mekah Madinah itu menangis juga dia, Bu. Berdoa juga dia, mohon ampun dia. Tapi ketaatan seseorang itu diukur saat dia sudah berada di tanah air. Apakah di tanah air dia tetap sholat?
Apakah di tanah air dia tetap nutup aurat? Apakah di tanah air dia tetap taat? Jadi keimanan bukan dilihat di sana, tapi setelah dari sana taat nggak? Paham maksud saya ini? Iya, Ketaatan seseorang. Iya, bukan udah. dihitung saat dia di Mekah. Udahlah nanti Ustazah, saya mau jawab dulu si Somad ini, bahwa Somad ini ya memang pintar kamuflase. Gak bisa Ustazah. Nah, benarkah Allah itu seperti kata Somad bahwa sifat 20 ini untuk memperkuat kealahan, ketuhanan dari Allah itu? Saya kira dia menggunakan logika-logika Arab. Bukan logika-logika Arab, logika-logika Yunani di dalam kitab mantik ilmu logika. Dia pakailah sifat-sifat itu disusun oleh para ulama muslim. Sehingga dia mendapat keuntungan dari setiap pemberitaan dia. Jadi begitu saudara-saudara. Apakah tauhid itu? Pertanyaan yang lain, apakah tauhid itu? Tauhid itu sebenarnya trinitas, esa, bukan satu. Esa itu seperti sapu lidi yang diikat menjadi satu. Tetapi ini karena sifat Tuhan itu sangat penting dan kita belajar dari pribadi kemanusiaan bahwa semua manusia itu punya badan, manusia itu punya jiwa, dan manusia itu punya roh. Roh ini yang menghidupkan, jiwa itulah yang menampilkan firman Tuhan secara logis, yaitu logika. Maka di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah karena rohnya, karena roh Allahnya. Tiga ini. Dan disebutkan juga bahwa memang ini paling susah untuk dipahami tentang Trinitas, Tritunggal. Tidak adanya penjelasan yang cukup untuk itu. Tritunggal adalah konsep yang tidak mungkin dapat dimengerti secara penuh oleh manusia, apalagi untuk dijelaskan. Maka muncul lagi oneness, Jesus only, JO. Sekarang lagi ribut di orang Kristen. Kalau saya nggak ada masalah dengan itu, bagaimana? Saya hanya satu dedikasi saya, pindahkan orang terima Yesus Kristus. Saya tidak bisa berantem dan tidak bisa ribut dengan siapapun di dalam Kristen ini. Saya hanya berbicara tentang membawa jiwa bagi Kristus. Bagaimana menginjil, dan bagaimana orang-orang ini yang ada di depan saya adalah memberitakan Injil dengan luar biasa. Saudara-saudara, Allah jauh lebih besar dan agung dari kita, karena itu memang tetap susah kita memahami Allah dalam pengertian Alkitab, bukan Allah pengertian mereka bahwa Allah SWT itu adalah nama Tuhan, tetapi Allah yang ditulis di dalam Alkitab ini untuk mengganti Yahweh. Karena kita tidak bisa menyebut sembarangan nama Sang Hyang Widiwase itu. Alkitab mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah, meskipun kita memahami beberapa hal mengenai hubungan antara pribadi dalam Tritunggal ini, dan pada akhirnya kita tetap tidak dapat mengerti secara utuh. Namun demikian tidak berarti bahwa Tritunggal bukan konsep yang salah atau tidak alkitabiah. Oi, Pendeta Saifuddin Ibrahim adalah Tritunggal. Ya, Anda bisa mengatakan begitu, tetapi saya juga tidak bisa melawan dalam hal ini karena ketidakmampuan kita melihat penampakan langsung Sang Allah Tritunggal itu. Hanya kita bisa membaca dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita hanya menyimpulkan dari apa yang ditulis di dalam Alkitab, tanpa sepenuhnya kita mengenal. Karena itu ketika kita mempelajari topik ini, kita perlu ingat bahwa kosakata Tritunggal atau Trinitas tidak pernah sekalipun digunakan dalam Alkitab. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan ketritunggalan Allah, yaitu Allah yang terdiri dari tiga pribadi yang berada bersama di dalam kekekalan.
yaitu Yesus hidup, mati, kemudian bangkit, hidup kembali. Dan sampai sekarang Alkitab berkata masih hidup sampai sekarang. Sama ada Al-Quran mengatakan masih hidup sampai sekarang. Dari seluruh ayat Al-Quran. Dan tidak ada sedikit pun untuk meragukan bahwa di dalam Al-Quran Yesus mati selama-lamanya. Di surat keempat ayat 158 itu menyatakan naik ke langit, hidup-hidup. Harus benar-benar dimengerti bahwa ini tidak berarti ada 3 Allah. Bingung juga ya. Tritunggal berarti satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi. Tidak ada salahnya menggunakan istilah Tritunggal, walaupun istilah ini memang tidak ditemukan dan lebih gampang untuk mengucapkan daripada mengatakan Allah yang Esa, yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Jadi lebih gampang mengatakan Tritunggal itu daripada panjang kalimat. Jika Anda keberatan, atau saudara keberatan, penonton saya keberatan dengan ini, coba pertimbangkan kata kakek juga tidak ada dalam Alkitab, walaupun tahu bahwa dalam Alkitab ada banyak kakek. Abraham adalah kakek dari Yakub. Jadi mari kita jangan berhenti pada istilah Tritunggal itu saja. Apa yang terpenting dari konsep yang diwakili oleh kata Tritunggal ada di dalam Alkitab. Setelah pendahuluan ini, kita baru akan melihat ayat-ayat Alkitab yang mendiskusikan tentang Tritunggal. Yang pertama, Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, Tritunggal terdiri dari 3 pribadi. Kejadian 1 ayat 1. Yesaya 6 ayat 8, dan seterusnya. Matius 28 ayat 19. Jadi Matius 8 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lagu penutup setiap di gereja Protestan. Ketiganya yang Esa, haleluya, haleluya, atau amin, amin, amin. Ketiganya yang Esa. Jadi 3 itu menyatu. Untuk ayat-ayat dari perjanjian lama, pemahaman atas bahasa Ibrani sangatlah menolong. Dalam Kejadian 1 ayat 1, kata Elohim merupakan bentuk jamak. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7, dan Yesaya 6 ayat 8, kata jamak. Kita yang digunakan dalam bahasa Inggris hanya ada 2 bentuk kata, tunggal dan jamak. Dalam bahasa Ibrani ada 3 macam bentuk kata tunggal, dual, dan jamak. Dalam bahasa Ibrani, bentuk dual digunakan untuk hal-hal yang berpasangan, seperti mata, telinga, dan tangan. Gak ada tangannya 3 atau kakinya 3. Kata Elohim dan kata ganti kita dalam bentuk jamak, yang jelas berarti lebih dari 2 dan merujuk pada 3 atau lebih dari 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang ditetapkan di dalam Alkitab. Sang Putra berbicara dan merujuk pada Bapa dan Roh Kudus. Bandingkan dengan Yesaya 61 ayat 1 dengan Lukas 4 ayat 14-19 untuk melihat bahwa yang berbicara adalah Putra. Firman, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal. Matius 3 ayat 16-17 menggambarkan peristiwa pembaptisan Yesus. Dalam peristiwa ini kelihatan bahwa Allah, Roh Kudus turun ke atas Putra, sementara pada saat bersamaan Allah Bapa menyatakan bagaimana dia berkenan dengan Sang Putra. Roh Kudus turun seperti merpati. Yang dibaptis adalah Yesus, Sang Putra. Kehendak Bapa, kehendak Allah melakukan baptisan itu. Matius 28 ayat 19,
dan 2 Korintus 13 ayat 14 adalah contoh ayat yang membahas mengenai 3 pribadi berbeda dalam Tritunggal. Saya ulangi lagi, membahas mengenai 3 pribadi berbeda dalam Tritunggal. Poin yang ketiga, pribadi-pribadi dalam Tritunggal dibedakan dari satu dengan yang lainnya dalam berbagai ayat. Dalam perjanjian lama Tuhan berbeda dari Tuhan dalam Kejadian 19 ayat 24, Hosea 1 ayat 4. Tuhan memiliki anak di dalam Mazmur 2 ayat 7 dan 12, Amsal 30 ayat 2 sampai 4, Roh Kudus dibedakan dari Tuhan. Karena di dalam Bilangan 27 ayat 18. Dan dari Allah, berbeda lagi. Roh Kudus dibedakan dari Tuhan. Dan dibedakan dari Allah. Nah, kalau dipisahkan ayat-ayat ini, Muslim akan menemukan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Karena begitu rumitnya untuk memahami ini. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, pasal 14, ayat 16 dan 17, Yesus berbicara kepada Bapa tentang mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memandang dirinya sebagai Bapa atau Roh Kudus, tapi berbicara akan mengutus Roh Kudus kepada setiap orang. Dan itu dibicarakan kepada murid-muridnya 12 itu. Kalau aku tidak naik, tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang. Oleh karena itu dia naik dulu, baru Roh Kudus itu datang. Nah, itulah yang menuntun sampai hari ini, walaupun orang itu belum terima Yesus Kristus, tetapi ada Roh Kudus di dalam setiap hati Muslim atau siapapun yang di luar iman Kristen. Kalau dia tulus, dia akan ketemu dengan Roh Kudus dan akhirnya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini harus diperhatikan, saudara-saudara. Pada saat lain dalam kitab-kitab Injil ketika Yesus berbicara kepada Bapa, apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri? Tidak. Dia berbicara kepada pribadi lainnya dalam Tritunggal, yaitu Sang Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau kamu ada di dalam aku, minta apa saja akan dikabulkan. Haleluya. 4, Sang Bapa ini. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Bapa adalah Allah. Yohanes 6 ayat 27, dan ditulis juga Roma 1 ayat 7, dan seterusnya. Ini berbicara Roh Kudus adalah Allah. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah. Yohanes 5 ayat 20. Ini kita sedang bicara khutbah paling rumit. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4, 1 Korintus 3 ayat 16, yang mendiami adalah Roh Kudus. Yang mendiami adalah Roh Kudus. Nah, kamu adalah Roh Kudus. Kamu adalah Roh Kudus Allah. Ada telepon ini, siapa yang telepon? Oh, saya belum bisa menjawabnya. Subordinasi dalam Tritunggal Alkitab memperlihatkan bahwa Roh Kudus tunduk kepada Bapa dan Putra, dan Putra tunduk kepada Bapa. Ini adalah jelas. Ini adalah relasi internal dan tidak mengurangi ataupun membatalkan kelahiran dari setiap pribadi dalam Tritunggal. Ini mungkin bagian Allah yang tidak terbatas dan tidak dapat dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas, dan seterusnya. Udah malam sekali di sana, jam 9 atau sudah jam 10 kalau di Indonesia Tengah. Tapi intinya bagaimanapun, obrolan santai tentang agama itu ya asik. Buka videonya si mu'alaf ini, makin kacau sebenarnya saudara-saudara mereka ini. Karena pengaruh medsos dan ingin untuk menjadi tampil, ingin viral itu segala macam dipakai untuk mencari penonton. Apalagi yang pintar ngomong, yang pandai berdebat, yang pandai berkelit, berbicara, itu semua memakai medsos untuk menampilkannya. Nah, agama dipakai untuk
sekedar main-main dan olok-olok. Mu'alaf ini apalagi, saudara-saudara? Dia menggunakan segala celah untuk menjatuhkan kekristenan. Sebenarnya setelah saya lihat masuk Kristen ini, tidak ada ajaran Kristen yang bisa direndahkan, apalagi berbentuk penghinaan dan olok-olok, nggak bisa. Mereka mengada-ada, hanya sekedar mengolok-olok. Setiap mu'alaf itu, mereka cacing kepanasan atau gatal yang lain, yang digaruk yang lain. Kesalahan cara berpikir ataupun kepentingan duniawi semata. Yang saya bahas ini, kita lihat dulu videonya Hani Kristanto. Dia masuk. Betul, saya pengikut Yesus, saya masuk Islam karena saya cinta Yesus. Puncak dari mencintai Yesus atau Nabi Isa adalah menyembah yang disembah Yesus, beribadah kepada yang diibadahi Yesus. Itu puncak seorang Nasrani harusnya. Zamannya Yesus, kitab Injil itu tauhid. Ajaran Yesus yang utama dan terutama itu dari Alkitab, ada di Injil. Ya Yesus, apa hukum yang utama dan terutama? Jawab Yesus, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. La takafurun. Cara berpikir para mu'alaf, terutama yang Chinese, mu'alaf Chinese ini memang pandai memanfaatkan celah berpikir, padahal itu apa yang ditulis Alkitab dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus secara teologis tidak ada yang salah sedikit pun. Itu yang saya kagumi dari Alkitab. Entah kenapa dari mu'alaf-mu'alaf ini mereka gampang sekali untuk pindah agama karena urusan menceraikan istri, meninggalkan istrinya. Luar biasa, saudara-saudara. Setelah dilihat Islam itu agama palsu. Sebenarnya cuma campuran ajaran sesat Gnostik lama, Talmud Babilonia, ajaran sesat yang diambil dan dimengerti secara teologis lokal Arab Muhammad di sini. Plus kelompok-kelompok yang di sekitarnya, maka lahirlah Islam ini. Diramu sedemikian rupa. Makanya ada pernyataan aneh. Kayak orang Yahudi bilang, Ezra itu ibnullah, anak Allah. Nggak mungkin banget orang Yahudi ngomong begitu. Nggak ada Yahudi mengatakan Ezra anak Allah, ibnullah. Nggak mungkin. Itu di perjanjian lama. Lalu mengatakan Isa al-Masih anak Allah, ibnullah. Tetapi tidak dikaji secara teologis, secara apa yang mestinya valid, soheh. Yesus memang mengatakan Esa, tauhid. Allah itu tauhid. Itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Itu berkaitan dengan Bapa dan Dianya sendiri. Yang tidak dimengerti oleh orang yang buta huruf tadi. Dan satu-satunya nabi buta huruf ya Muhammad. Semua nabi pandai membaca. Nggak mungkin buta huruf itu. Apalagi orang Israel itu tinggi IQ-nya daripada Arab, rata-rata begitu. Muhammad bilang Yesus ngomong dari buayan, dalam bayi ketika dikandung, ketika lahir baru bayi, Yesus bisa ngomong di surat Ali Imran ayat 34 dan Maidah 110. Begitu juga di dalam surat Maryam ayat 28 sampai 34. Tapi ini dongeng yang ada di Arabic Adventist Gospel yang juga dikenal sebagai the First Gospel of the Infancy of Jesus Christ. Yang dibuat sekitar abad ke-5 sampai ke-6. Itu
gospel palsu, Injil palsu yang dibuat itu yang lalu diambil oleh Islam. Ini munculnya abad ke-5 sampai abad ke-6. Menjelang Islam muncul dan hidup di tengah-tengah Arab waktu itu. Diambillah cerita Yesus ngomong di dalam masih bayi, masih gendong bayi. Bisa ngomong bayi itu. Nah itulah kata Al-Quran mukjizatnya Yesus Kristus. Masa dikaitkan dengan mukjizatnya Muhammad adalah buta huruf? Begitu. Nah ini agar kita paham kemana larinya agama Islam yang begitu fenomenal. Sekali lagi memang menyihir cara berpikir, menyihir perasaan, menyihir pendengaran orang itu dengan cerita-cerita konyol seperti ini yang tidak biasa, itu asik. Ataupun munculnya saya, katakanlah munculnya saya sebagai orang yang baru masuk Kristen, kemudian saya kaget sendiri bagaimana ajaran Kristen itu penuh dengan kedamaian dan luar biasa. Saya bandingkan dengan agama saya yang begitu kasar dan keras. Itu. Jadi bisa menyihir perasaan kita itu. Dan bagaimana harus membela keyakinan itu. Karena ini dari Allah, nggak mungkin Allah itu salah. Termasuk ayat-ayat yang mengandung kekerasan. Apalagi berbicara etika. Etika macam apa yang dipraktekkan oleh Nabi, tetapi dipaksakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh di dalam diri Muhammad itu ada teladan yang bagus. Teladan apa? Begitu. Dengan moral seperti itu. Dia bilang Yesus ubah burung dari tanah liat jadi burung benaran. Itu di surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat 110. Tapi ini dongeng lagi yang ada di dalam The Infancy Gospel of Thomas. Tulisan buku ini adalah kira-kira abad kedua setelah Masehi, setelah Yesus Kristus. Itu di Injil Thomas. Thomas itu murid Yesus Kristus, tapi muncul buku itu di abad kedua. Nah ini memang berat, nggak enak untuk mendengar cerita obrolan kayak begini. Dia bilang, yang lain lagi, Yesus nggak disalib. Cuma kelihatan gitu saja. Jadi Yesus tidak disalib. Nah ini juga isu yang berkembang setelah Yesus Kristus. Ditulis juga dalam Injil. Tapi di dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Itu dipakai oleh Al-Quran. Untuk katanya dari Allah. Jadi Allah ini digunakan oleh Nabi Muhammad untuk penguatan setiap omongannya. Dan yang memberikan itu Jibril. Setiap ayat Al-Quran yang dikatakan oleh dia, itu dari Jibril. Yang walaupun itu hanya pengakuan Muhammad dan tidak ada cerita fakta. Karena tidak ada sahabat satupun yang melihat bahwa Jibril membawa wahyu kepada Muhammad. Itu pun hanya cerita Aisyah. Karena selalu firman Allah Al-Quran itu, wahyu itu turun ketika Muhammad ada di dalam selimut Aisyah. Entah bagaimana kalau sebelum dia kawin dengan Aisyah, yaitu selama 12 tahun kenabiannya itu, ya selimut Khadijah. Khadijah istri pertamanya itu. Aisyah istri yang paling dia sukai Muhammad, karena urusan itu walaupun bertentangan banget dengan Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah, putri yang membawa cucu bagi dia. Lanjut. Kepercayaan yang secara historis salah ini udah ada sebelum Islam. Ada di Injil Gnostik palsu, The Apocalypse of Peter, karya Epigrapha. Epigrapha dari abad kedua dan The Second Trace
of the Great Set. Dibuat sekitar abad ke-2 sampai ke-4. Dua karya ini ditemukan di dokumen Nag Hammadi yang ditemukan 1945. Sudah 80 tahun yang lalu. Dia cerita tentang Maria dan keajaiban pohon korma dan aliran air. Itu Maryam surat ke-19 ayat 22 sampai 26. Tapi versi ini ada di bab ke-20 The Gospel of Matthew, juga dikenal sebagai The Infancy Gospel of Matthew, yang mungkin dibuat sebelum abad ke-6, tapi mungkin juga abad ke-8 atau 9, karena tidak bisa dibuktikan secara filologi. Hanya ditulis bahwa memang ada kata-kata seperti yang saya katakan tadi tentang pohon korma, maka digoyangkanlah oleh Maria pohon korma itu, maka buahnya yang ranum jatuh semua ke tanah. Bagaimana? Banyak yang diomongin Muhammad di Quran tentang pemilihan dan pengasuhan Maria mirip banget dengan sama yang di dalam Protevangelium of James, tulisan abad kedua yang juga dikenal sebagai The Infancy Gospel of James. Nah, saya sudah mengarungi pelajaran-pelajaran perbandingan ini, menguatkan saya bahwa memang Islam agama palsu. Apalagi kalau Anda mengikuti ataupun membaca buku tulisan saya bahwa tidak ada nabi dari Arab, semua nabi dari Bani Israel. Hanya karena si Arab-Arab ini yang memang memiliki roh penipuan dan roh pembicaraan palsu, dongeng-dongeng itu lalu masuk ke Indonesia, dan orang Indonesia sangat percaya dengan cerita-cerita dongeng itu. Dongeng-dongeng yang dipalsukan, dongeng-dongeng yang dikarang-karang, dongeng nenek moyang, cerita sebelum tidur ini. Nah, itulah Quran, itulah orang Arab, dipercaya oleh orang-orang yang aneh, begitu. Kemudian diceritakan Maria diberi makan di kuil sama malaikat, dan Quran Muhammad bilang diberi makan di kuil yang sama di surat ke Ali Imran ayat 37 dan lain-lain. Ini semua Muhammad itu tidak bisa membuat mukjizat, tetapi cerita mukjizat yang di dalam kisah para nabi sebelumnya itu dijadikan mukjizatnya Muhammad. Makanya apa mukjizatnya Muhammad? Ya Quran. Apa? Ya bohongnya itu, mukjizat bohong yang dianggap benar. Di kolor yang dicuri Muhammad warna merah. Itu saya nggak ikut-ikut, kalian aja yang jadikan bahan tertawaan di debat TikTok. Batu jadi pijekan kakus, tempat buang air besar, ya kan? Luar biasa kalian ini. Jadi saya tidak sampai ke sana. Terserah kalian. Muhammad curi kolor merah gitu. Jadi memang Muhammad ini memang aneh-anehnya di situ. Pernyataan surat Al-Maidah ayat 32 yang berkata, barang siapa yang membun-bun seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membun-bun seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang menyelamatkan jiwa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan jiwa seluruh umat manusia. Dalam terjemahan Piktol, bukan asalnya dari Muhammad, tapi itu dari Misnah Sanhedrin, bab kitab keempat ayat kelima, dan Yerusalmi Talmud 4 ayat 9, dan Talmud Babilonia Sanhedrin 37a. Dia bilang, malaikat protes soal penciptaan manusia. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Jadi dialog antara malaikat dengan Allah yang memprotes kenapa kamu menciptakan manusia. Manusia itu ya Adam. Adam itu manusia. Di surat kedua ayat 30. Tapi dongeng ini ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 38a. Tetapi diambil oleh Muhammad untuk menjadi cerita di dalam Al-Quran. Protes ini. Jadi tidak ada Quran itu yang dikatakan dari Allah itu. Hanya cerita-cerita, kisah-kisah, ataupun pengajaran-pengajaran yang berkembang di dalam masyarakat dijadikan sebagai ayat Quran. Itulah hebatnya orang kalau sudah memenangkan sejarah kekuasaan. Waktu di Mekah ya, ayat-ayatnya semua sopan santun, beretika. Tetapi begitu di Madinah, itu sudah membawa kekuasaan karena Muhammad memenangkan setiap pertempuran di medan perang terhadap suku-suku kecil itu. Nah di dalam Sanhedrin 38a itu dia bilang malaikat nggak tahu nama hewan, tapi Adam tahu. Malaikat nggak tahu. Masa sih malaikat nggak tahu? Maka heranlah malaikat itu. Asma'akullaha. Dia bilang malaikat nggak tahu nama hewan, tapi Adam tahu. Surat kedua ayat 30 sampai 33. Tapi ini dongeng ada di Midrash Bereshit Rabbah 17 ayat 4 sampai 5. Dan Midrash Tangkuma Cukat 6 ayat 1. Jadi malaikat tahu. Adam tahu semua nama-nama. Malaikat nggak tahu. Malaikat itu dari Tuhan. Masa malaikat nggak tahu? Nggak mungkin malaikat nggak tahu. Mestinya malaikat dulu yang tahu. Mestinya ceritanya itu malaikat yang mengajar kepada Adam, ini loh macan, ini loh kuman, ini loh mbek. Harusnya malaikat yang ngajar kepada Adam. Kenapa Adam lebih tahu daripada malaikat? Ya ampun. Jadi skenario yang salah. Kenapa? Karena itu adalah dongeng, cerita yang berkembang dalam masyarakat yang dijadikan kitab suci. Sama dengan kesalahan. Masa sujudlah kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Malaikat disuruh sujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Nyembah, sujud begini. Jadi Adam duduk, malaikat sujud begini. Kecuali iblis, illa iblis. Ini kesalahan total. Maka tidak ada ayat-ayat Al-Quran seperti ini yang di dalam Alkitab nggak ada. Tentang malaikat sujud kepada Adam, kecuali iblis. Nah, sama dengan salah skenarionya Muhammad. Muhammad salah membuat skenario ketika menerima perintah sholat. Nah, setelah sampai dari Mekah ke Palestina, dia menjadi imam untuk seluruh nabi yang jumlahnya menurut Muhammad itu 124.000 nabi. 124.000 nabi. Nah, ketahuan bohongnya lagi. Nah, Muhammad mengadakan sholat 2 rakaat, padahal sholat itu belum diterima. Ini namanya salah skenario. Salah bikin susunan cerita. Ya lalu, ya sholat apa yang 2 rakaat itu? Apa nama sholatnya? Kok Muhammad yang jadi imam? Dia datang belakangan? Yang saya maksud ini salah skenario yang dibuat oleh Muhammad dan ceritanya terlanjur ditulis sampai sekarang ini. Tetapi yang namanya juga cerita dongeng, cerita palsu itu bisa saja dibenar-benarkan. Jangankan seperti itu, naik buruk
kecepatan 10 kali, 20 kali lipat kecepatan cahaya, bisa dipercaya oleh Muslim. Dan betapa oonnya dia bilang seperti itu. Dari di Tangkuma Cukat pasal 6 ayat 1. Kemudian dia bilang setan memberontak melawan Allah dan menolak tunduk dan sujud di hadapan Adam. Surat ke-7 ayat 11 sampai 18, surat Al-Hijr 28 sampai 35, surat Al-Isra 17 sampai 62 dan seterusnya. Tapi cerita ini ada di dalam karya pseudo-epigrapha yang disebut Life of Adam and Eve yang dibuat sekitar abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi atau abad ke-1 Masehi, yang karya di Suria abad ke-6 di Syria abad ke-6 yang disebut dengan The Cave of Treasure. Dia cerita Habel harus belajar ngubur mayat saudaranya Habil dari burung gagak. Nah, di Quran surat ketiga, surat Al-Maidah 31. Tapi ceritanya ada di Midras Tangkuma Bereshit pasal 10 ayat 2. Jadi banyak cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat itu dijadikan ayat Al-Quran. Bagaimana saudara Muslim? Saudara Muslim, ayo. Betapa banyaknya cerita konyol ini yang tidak ada di dalam Alkitab. Hanya cerita orang-orang yang membuat cerita itu. Padahal Alkitab itu sudah dibuat, sudah ada dalam bentuk tulisan-tulisan yang tersusun rapi. Artinya 600 tahun sebelum Islam datang, 6 abad sebelumnya, Alkitab ini sudah ditulis dengan surat-surat. Dengan tulisan-tulisan yang bahkan Paulus itu menulis dengan bagus dan luar biasa apa yang harus ilham yang dia peroleh dan dia dapat. Muhammad di abad ke-6 masih buta huruf. Nah, orang buta huruf dipercaya untuk menjadi nabi. Dan sejumlah kelakuannya yang bejat seperti itu, katanya teladan yang bagus, teladan dan utama, mulia lagi. Beliau adalah nabi yang mulia. Jadi di situ disajikan cerita Abraham merusak berhala sebagai fakta sejarah di dalam surat Al-An'am ayat 74, surat Al-An'am ayat 74 dan Anbiya 51 sampai 71. Tapi ini sebenarnya legenda Yahudi yang dibuat oleh Rabbi Hiya di abad kedua dan dicatat di Midras Bereshit Rabbah pasal 38 ayat 13. Jadi cerita Ibrahim ngerusak itu berhala-berhala itu. Enggak ada Nabi Ibrahim yang begitu. Itu hanya cerita buatan. Jadi bukan fakta sejarah Alkitab. Kalau ngelihat kelakuan saya ya, saya pernah ngerusak, ngelempar gereja. Tapi itu kan masih kecil. Apakah cerita anak kecil itu bisa dikatakan sebagai sumber sejarah? Mengatakan bahwa Abraham ngerusak berhala-berhala itu, lalu berhala yang paling besar itu yang disisakan oleh Abraham, kemudian di leher berhala itu dikalungin kapak. Oh ya, tanyalah kepada berhala yang besar itu. Aku melihat itu di lehernya ada kapak. Jangan-jangan dia yang merusak berhala-berhala yang kecil. Marahlah itu tokoh-tokoh Nimrod, Namruz, kalau dalam cerita Quran namanya Namruz. Tapi ada nama di dalam Alkitab namanya Nimrod. Tetapi zamannya dengan Abraham beda jauh, ratusan tahun. Yang dikatakan oleh Islam sebagai katanya cerita dari Allah. Nah, katanya, ceritakanlah kepada mereka ya Muhammad tentang Ibrahim, bla 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 bla. Amin.
Dari mana Anda menceritakan itu, Nabi Muhammad? Muhammad, lu mah pintar banget. Dia bilang Abraham diselamatkan dari api. Oh, ini lagi ceritanya surat Al-Qasas, Al-Anbiya maksud saya, Al-Anbiya 68 sampai 70. Tapi ini juga legenda Yahudi yang ada di Midrash Bereshit Rabbah 38 ayat 13 dan berdasarkan salah terjemah Kejadian 15 ayat 7 oleh Rabi Yahudi bernama Yonatan ben Uzil yang salah ngertiin kata Babilonia Ur yang artinya kota dengan kata Ibrani Ur artinya api. Kata Ur bisa diterjemahkan dalam arti kota dan kata Ur disalah terjemahkan menjadi api. Nah, diselamatkan dari api. Ya nar kuli salam ala Ibrahim. Api dingin, selamatlah Ibrahim. Yang pintar lagi itu kalau saya dengan Panji Gumilang pintar menjawabnya. Panji Gumilang itu pintar api itu adalah ada di dalam hatimu itu. Harus dingin, jadi nggak boleh emosional gitu. Padahal namanya Panji Gumilang itu pintar sekali emosinya. Kalau marahin anak buahnya habis-habisan. Abi Halim itu yang jadi bahan pukulan omongan Syekh Panji Gumilang. Nah, di dalam Al-Quran itu Korah, dia bilang Korah itu paling kaya, lalu diceritakan kunci untuk gudang-gudangnya itu dipikul oleh puluhan orang yang memikul kunci gudangnya, betapa kayanya itu Korah. Surat 28 ayat 76, tapi ini legenda Yahudi yang ada di Talmud Babilonia Sanhedrin 110a. Dan Talmud Babilonia Pesachim 119a. Itu nggak ada di dalam Alkitab. Jadi cerita Abraham ini adalah cerita yang paling banyak disalahartikan oleh Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dengan gampang sekali bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka, oleh tangan-tangan mereka, oleh mulut-mulut mereka. Dan betapa banyak ayat-ayat semacam itu untuk meniadakan, menghancurkan, atau merusak sejarah Alkitab oleh Al-Quran yang datang belakangan 6 abad setelah Yesus Kristus. Lalu dikatakan, kenapa sih Nabi Muhammad itu tuh dia buta huruf? Ya supaya tidak ada tuduhan bahwa Al-Quran ini palsu. Jadi ini namanya maling teriak maling. Nggak ada cerita-cerita konyol seperti itu ada di dalam Alkitab. Hanya cerita yang sedang berkembang pada waktu itu dijadikan ayat Quran untuk muhaiminun, untuk mengoreksi Al-Quran. Tasdiqan wa muhaiminan. Diceritakan di dalam hadis kalau Muhammad bilang Adam tingginya 60 hasta dan manusia makin pendek sejak penciptaan Adam. Sahih Bukhari 553, tapi kepercayaan Adam super tinggi itu dongeng Yahudi yang ada di Talmud Babilonia Bava Batra 75a dan Talmud Babilonia Sanhedrin 100a. Ini gak ada di Quran, tapi agaknya mitos ini yang lagi dipinjam sama Muhammad. Ini gak ada di dalam, tapi dipinjam juga oleh Muhammad sebagai cerita mitosnya itu di dalam hadis. Di Quran gak ada. Tinggi Adam 60 hasta. Tinggi sekali. Maka dibuatlah kubur Adam di Mekah sana sebagai lelucon orang haji, minum kencing onta dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, banyak banget bohong-bohongan di dalam Al-Quran. Saudara-saudara, tega ya orang Islam ini percaya begitu. Kacaunya ini.
Ini mitos berkembang di masyarakat, dijadikan ayat Quran. Nah, posting-postingan di saya dulu dengan tim Nabi Saifuddin Ibrahim, ataupun di dalam grup Facebook Indonesian for Christ dulu. Akhirnya Facebook saya itu diambil oleh polisi dengan HP-HP-nya sebagai barang bukti bahwa saya ini katanya menghina Islam. Orang saya ceritakan apa yang menjadi sejarah dan menjelaskan bagaimana dongeng-dongeng ini berkembang. Komentar-komentar baru ya bisa diposting dengan suara yang bisa dikeraskan oleh omongan saya. Ada yang bisa kirim bukti-bukti paling konyol dan gak masuk akal kalau Islam itu agama palsu. Bisa nggak saudara-saudara? Komen. Saya baca komen penonton gitu ya. Entah dari mana Muhammad yang buta huruf ini pernah lakukan atau bahkan yang disebut di dalam Al-Quran. Saya butuh motivasi baru biar kuat sampai ini saya komentarin saudara-saudara. Sebelum gue putus hubungan sama banyak orang. Apakah saya menjelaskan seperti ini lalu dikatakan itu menghina? Di mana bentuk penghinaannya? Apa karena hanya mengatakan dia itu kawin dengan anak perempuan umur 6 tahun? Menghina juga? Itu kan fakta. Kalau Uni Rifa dia bilang bangga Nabi saya itu mempunyai kekuatan 30 laki-laki. Tuhan lu bisa nggak kata dia. Uni Rifa itu kalau debat kalap, bagus. Ya lelucon membela Islam, membela keyakinan dan membela nabinya. Jadi karena ada hadis yang mengatakan bahwa Muhammad itu mempunyai kekuatan 30 laki-laki biasa dalam hal urusan seks gitu kan. Nah, karena dia sudah kedapatan itu hadisnya kuat, hadisnya sahih, saya bangga Nabi saya mempunyai kekuatan 30 laki-laki katanya. Tuhan lo bisa kagak gitu. Hanya itu pertanyaan. Jadi ini debat logika anak kecil yang tidak perlu ditampilkan lagi Uni Rifa gitu. Yang penting ngomong kalau sudah ketangkep seperti itu ya terpaksa ngaku sambil bangga gitu. Padahal bukan begitu maksudnya. Uni Rifa ini berbicara etika. Etika seorang nabi, dianggap nabi, harus punya beretika bagus dong. Itu yang dimaksud oleh penonton Kristen, oleh kami ini. Bukan masalah kekuatannya lalu kamu kembalikan nabi lu bisa nggak? Ini debat tidak beradab sebenarnya. Debat nggak punya malu, sama dengan Don Ditan. Don Ditan hanya membahas tentang kodifikasi Alkitab tanpa membahas moral pembawa agama itu dan bagaimana moral ketika agama itu harus disebarkan dengan kekerasan dan penuh dengan kriminal. Dan tentu saja di sana saudara-saudara bagaimana agama itu disebarkan dan kelakuan para pengikutnya itu pasti merebut wanita, pasti merebut harta dan tanah. Itu yang berkembang. Ini jangan-jangan ada jin kafir yang tinggal di hidung saya ini. Karena kata Nabi Muhammad itu ada jin kafir. Ada jin, setan, iblis tinggal dalam hidung orang katanya. Kresek-kresek kayak begini, keluar kamu jin. Lu jangan macam-macam. Gua pukul lu. Bukan begitu maksudnya Uni Rifa, bukan membanggakan nabimu mempunyai 30 kekuatan laki-laki normal. Bukan itu maksudnya. Karena itu hadisnya sahih, hadisnya benar, nggak bisa melarikan diri. Berbicara moral di situ, bukan berbicara bangga Nabi punya kelakuan, kekuatan sampai 30 laki-laki biasa. Dan hal ini akan menjatuhkan moral seluruh bangsa Indonesia yang percaya dengan keyakinan itu.
Yang penting, saudara-saudara, hal-hal yang secara moral dan ilmiah dipertanyakan banget. Bisa nggak dipertanyakan data-data sejarah itu? Rambut enggak. Kata orang Islam, wah rasain lo kena kutuk. Makanya jangan menghina-hina Nabi. Jadi begitu Dunitan. Dunitan, kamu pikirkan ya dengan baik-baik. Pantas nggak hal-hal yang seperti itu bisa bisa dianggap sebagai kebenaran firman itu dari Allah? Masa begitu? Kuasa hapus dosa hanya Tuhan. Kenapa bisa batu? Ya, iya. Orang siapa yang mencium batu hitam, maka dia diampuni dosanya. Kenapa manusia tidak bisa mengampuni dosa? Yesus, Tuhan, menghapus dosa. Nggak percaya Muslim menebus dosa. Giliran batu percaya. Benar juga nih penonton saya ini. Terima kasih penonton. Jadi saya ini tinggal setia dengan penonton lama saya yang fanatik. Tapi ini obrolan ilmiah. Iya. Kalau kamu nanya soal kesalahan ilmiah, aku selalu balik ke Quran surah ke-86 ayat 6-7 yang bilang air mani berasal dari tulang rusuk dan tulang punggung. Ini dicuri dari Hippocrates yang hidup lebih dari 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Itu ditulis seperti itu. Tetapi kalau yang mengatakan mimma'im mahin, dari air yang hina. Ini Quran ini jauh dari kebenaran, mengatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani yang hina. Alkitab mengatakan manusia diciptakan dari segambar dengan rupa Allah. Segambar dengan rupa Allah. Jadi pola pikir, cara berpikir Quran dengan apa yang telah ditulis di dalam perjanjian, di dalam Alkitab, segambar dengan Allah, betapa mulianya makhluk manusia ini. Tapi dikatakan sebagai dari air mani yang hina. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kok di surga nanti air mani itu disembur-semburkan begitu saja? Karena kekuatan semburan air mani itu kencang sekali. Berapa meter naik ke langit itu melawan gravitasi bumi. Gitu. Air mani di surga, makanya surga di Islam itu becek, salah jalan, jatuh, kepleset. Pindah lagi ke cewek satu bidadari yang lain, kepleset, kepleset. Bagaimana? Saudara-saudara senang kepleset nanti di surga? Ya sudah masuk surganya ini. Kan lagi rame nih masalah surga. Pendeta Gilbert itu bicara masalah surga. Pak Gilbert mau nggak ke surga Islam? Enak loh Pak Pendeta. Kalau kita bayangkan dalam keadaan manusiawi sekarang ini, apalagi seusia kita ini, kakek-kakek, membayangin surganya Islam. Iya, bagus-bagus juga Pak Pendeta. Aduh. Lucunya ini Islam ini, agama palsu. Bagaimana mu'alaf botol ini saudara-saudara. Yang kalau yang tampil setiap hari itu si Donditan, Felix Xiao, ini troublemaker-nya Kristen Muslim juga, troublemaker-nya. Orang kan senang sekali mendengar cerita bohong mereka itu, ditambah lagi dengan cerita Quran, diarab-arabkan. Itu. Ini sesuatu yang serius disebut-sebut di sab ini, termasuk saya sendiri di surat ke-33 ayat 53 ini bunyinya, hai orang yang beriman, janganlah
kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Dan apabila kamu telah makan, keluarlah kamu, dan janganlah kamu berlama-lama untuk bercakap-cakap. Sesungguhnya perbuatan itu amat menyusahkan Nabi, dan ia malu untuk meminta kamu keluar. Tetapi Allah tidak malu menyatakan yang benar apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi. Mintalah dari belakang tabir, dan yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka. Jadi nggak boleh minta-minta, apalagi menunggu-nunggu waktu makan. Jangan cepat keluar dong. Maksudnya Nabi ya mau lagi wik-wik sama istrinya, lu gagu banget sih. Jadi beliau itu kan hanya memikir urusan selangkangan Nabi ini. Sampai berbicara seperti itu. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu peduli dengan hal-hal yang begini untuk dijadikan etika di dalam Islam. Dan tidak patut bagimu menyusahkan Rasul Allah dan tidak pula menikahi istri-istrinya sesudah ia wafat selama-lamanya. Jadi ada seorang sahabat bilang, nanti ini kan Nabi sudah mau mati, ini sebentar lagi sudah mau mati. Tetapi dibilang oleh sahabat, nanti saya mau mengawini janda-janda Nabi, terutama Aisyah itu, kan cantik. Masih nom. Turun ayat ini. Semua istri Nabi nggak boleh kawin lagi. Bayangkan Aisyah itu jadi janda umur 18 tahun. Masih yang namanya janda 18 tahun. Ya disukailah oleh sahabat Nabi. Tetapi ayat ini turun, surat Al-Ahzab ayat 53 ini. Jangan mengawini istri-istrinya setelah ia wafat selama-lamanya. Karena menyakiti hatinya. Nah sekarang logikanya bagaimana mungkin orang sudah meninggal kok sakit hatinya gara-gara istrinya dikawinin. Makanya Aisyah suka sekali pindah dari satu laki ke laki-laki yang lain. Dan dia sangat senang sekali dengan pacarnya itu. Pacar masa kecilnya itu namanya Sofyan. Yang turun surat An-Nur tentang ifik. Fitnatul ifik. Baca semuanya saudara-saudara. Nah sampai begitukah Al-Quran itu? Nah ini didiskusikan. Nah mengawini istri Nabi itu dosa besar. Besar di sisi Allah karena mengawini istri Nabi. Bagaimana, jadi Allah ini digunakan oleh Muhammad untuk kepentingannya dan kecemburuan hatinya. Karena nanti istrinya akan dikawini jadi janda. Turun ayat ini yang mengharamkan menikahi janda beliau. Hayo, coba pikirkan. Sister Eko, Islam tidak ada paksaan, ikhlas. Katanya, tidak ada paksaan apa? Kalau memang tidak ada paksaan, kenapa harus memerangi? Nah, ajarkan saja ajaranmu itu. Bejatullah, cabulullah, sallallahu alaihi wasallam, kata ini, kata Donditan. Jadi memang diakui bahwa nabinya itu cabul. Donditan, pernah kamu ngomong begitu kan? Itu. Ayat ini mungkin salah satu bukti terbesar Allah cuma wayang orangnya Muhammad, wayangnya saja. Dan Muhammad dalangnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wayang yang bisa digerakkan ke sana untuk ngomong ke sana. Jadi Allah itu benar-benar tidak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Enggak ada. Hanya ada di dalam pemahaman Nabi Muhammad untuk dijadikan tameng, nggak mau ngomong sendiri, tapi Allah ngomong loh sama saya tadi malam dan turun ketika saya tidur dengan Aisyah. Nah, cerita ini juga ada kenapa? Karena ada sahabat nanya, saya mau dong melihat Jibril menyampaikan wahyu kepada kamu itu. Ya Muhammad terganggu lalu ngomong, wahyu itu turun ketika aku dalam selimut bersama Aisyah. Ya ampun. Bukan salah satu ayat, banyak sekali ayat yang dipakai atas nama Allah. Misalnya ketika dia berzina dengan Maria Kibti yang berkaitan dengan moral ini ya. Maria Kibti itu pembantu dari Mesir
dan dizinahin sama Nabi. Dizinahin sama dia. Dia berzina. Dia nipu itu istrinya Hafsah. Kamu dipanggil bapakmu. Sampai di sana, bapaknya nggak ada. Mama, apa nggak mana? Nggak ada. Sudah 2 hari dia keluar. Belum datang. Maksudnya ke istrinya yang lain. Orang Arab, apalagi Umar, banyak sekali wanita yang ditiduri sama dia. Dia lagi di sana. Marahlah. Kan ini hari giliran dia. Hari giliran Muhammad itu adalah hari itu. Untuk Hafsah. Dia balik. Dia benar-benar melihat bahwa suaminya sedang emprut sama Maria Kipti. Marah. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah wayang orang, wayang kulitnya. Ya wayang orangnya Muhammad. Turunlah surah ke-66 ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabghi mardata azwajaka wallahu ghafurur rahim. Ini konyolnya MUI dan Departemen Agama mengharamkan madu katanya. Ngaco, Departemen Agama. Lu memang Departemen Plukusuntur. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang diundang itu tahu kapan makanannya itu Nabi disiapkan. Setelah disiapkan makanan untuk beberapa kalangan itu, termasuk sahabat paling dekat itu Abu Hurairah. Nggak boleh lama-lama lo di sini. Gua lagi mau perut-perutan sama istri-istri gua. Dan bayangkan kekuatannya itu 30 laki-laki biasa. Kapan sembahyang, kapan doanya ini Mamat. Atau saya nggak tahu persis penerjemahnya ini jelek, apa emang ayat ini kedengarannya kayak anak kecil aja di dalam bahasa Arab. Gua mah ketawa-ketawa aja setelah jadi orang Kristen. Dulu mah nggak berani ketawa-ketawa. Nah ini memang kitab suci dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Kenapa gua harus lawan? Dan sungguh Allah sudah ngomong dengan Muhammad seperti itu. Diyakini seperti itu, saudara-saudara. Kok bisa nggak ketahuan dia pura-pura ini Muhammad ini? Jadi sebenarnya saya debatin ayat ini sama seorang muslim. Nah, dia bilang ayat ini masih relevan sampai sekarang karena banyak banget tamu yang ngelewatin batas waktu kunjungannya dan dia jadi minder atau nggak tahu gimana cara minta mereka pulang. Tetapi dia ini bilang bahwa jangan ngawinin istri gua yang masih ranum, masih cantik. Jangan dong. Jangan ngawinin istri gua dong. Karena itu dosa besar. Apa relevannya ayat ini? Menurut kamu, hei muslim, yang saya ini, dengan Uni Rifa tadi, barusan, saya ketawain saja. Ya Nabi Cebulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabul. Makanya dibuat etika bertanya, gue nggak tahu harus jawab apa. Itu saudara-saudara. Eko Sinaga yang hadir orang, oh lol semua, apa yang harus dibanggakan? Saya nggak tahu maksud kamu Sinaga. Bilang aja nggak bisa atau nggak berani. Gitu. Bukti kekuatan Islam adalah menyembuhkan sihir Muhammad setahun kena sihir, pernah gila, kena sihir. Nggak akan ada nabi yang kena sihir. Kekuatan super apapun selama lebih dari 1400 tahun ini hebat ya. Agama bisa seeksis ini dan kekuatannya luar biasa. Agama di dunia ini sudah 4.200 agama. Masing-masing mempunyai Tuhan yang sama. Maksud saya, masing-masing 4.000 agama itu berarti ada 4.000 Tuhan dong. Dan pasti ada orang-orang yang berkeliaran, yang menawan dan bijaksana. Tapi keajaiban Tuhan ternyata
nggak pernah nyata di dalam Islam. Nah, yang hebat-hebat ini adalah orang-orang Islam yang begitu bijak dan pinter menggunakan setiap ayat-ayat Quran ini untuk dijadikan bahan dengan berbagai macam versi dan motivasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu. Matahari nggak pernah terbit atau terbenam di air keruh, di lumpur hitam. Ini karena mereka nggak punya pengetahuan atau sains sama sekali di zaman padang pasir kuno itu. Mengatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur hitam. Cari ya lumpur hitam di dalam Al-Quran, pasti ada itu saudara-saudara. Saya sudah videokan berkali-kali ngomong kayak itu. Gampang banget ya. Pastikan bacaan itu kepada mereka. Gue mulai kehilangan iman, keraguan perlahan untuk masuk Kristen waktu itu. Cuma gara-gara ngelihat kekejaman moral yang korup dari para pengikut Islam, agama yang gue anut. Awalnya juga gue kira mereka itu salah, jadi gue coba buktiin mereka salah. Malah ketahuan kalau memang ada ajaran yang korup di kitabnya. Dari kebencian dan kekerasan oleh orang-orang nggak seagama. Sampai hukuman yang kejam, jizyah, hukum waris yang gak adil, poligami dan lain-lain. Walaupun ngelihat udah, saya sudah melihat kelemahan itu sejak saya menjadi guru, menjadi ustadz tafsirul Quran wal hadis. Saya guru Al-Quran, guru hadis, guru sejarah Muhammad, sejarah Islam. Dari sudut pandang gue nggak bisa ninggalin Islam. Karena gue percaya itu karya Tuhan. Gue pikir, apa gue lebih pintar dari Tuhan? Itu cara berpikir. Mana yang pintar saya dengan Tuhan? Akhirnya, saya harus mengatakan saya lebih pintar dari Muhammad. Karena dia buta huruf sampai mati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha. Yang bikin gue berubah itu, gue tanya diri sendiri, emang benar nih kitab itu firman Tuhan? Gimana cara gue verifikasi itu? Gue sadar banget manusia mungkin udah buang-buang ribuan tahun buat kitab buatan manusia. Gue pikir, kali ini karya Tuhan pasti ada sesuatu yang bisa diverifikasi. Bagaimana memverifikasinya Muhammad buta huruf? Dan bagaimana Muhammad itu menghafal Al-Quran segitu banyaknya? Saya nggak percaya Muhammad bisa hafal seluruhnya itu. Apalagi Al-Quran ini dikodifikasi setelah Muhammad 30 tahun setelah dia meninggal baru dikodifikasi. Kalau ini karya Tuhan pasti ada sesuatu buat gue verifikasi dong. Cari keajaiban ilmiah, malah nemu interpretasi palsu pengetahuan yang sudah ada zaman itu. Gue nggak percaya, gue mikir tentang mukjizat aja pusing. Surat ke-10 ayat 20 tentang mukjizat itu, tunggu saja, aku sedang menunggu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunggu mukjizat sampai hari ini. Katanya Nabi lakukan, ternyata nggak ada cara buat buktiin. Holy fuck. Apa gue cuma buang-buang hidup gue percaya turun-temurun mikirin itu karya Tuhan? Islam ini. Masuk aja Kristen santai tetapi serius di dalam memahami, dan apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang diajarkan pendeta lebih masuk akal daripada apa yang dikatakan Somad, Ustadz Somad, Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat itu kan cuma ngomongin pahala sholat. Dengan kecepatan cara berpikir dia dan cara menjelaskan ini seolah-olah memang Islam itu benar, bukan palsu. Hadisnya begini, saudara-saudara. Nggak ada ininya. Serius sekali itu si Adi Hidayat ini. Kalau Somad, kick balik dia itu yang bikin kita ketawa. Andai benar ini Somad ini. Memang turunan Batak. Saya mulai baca semuanya lagi, berharap ngerasain koneksi ilahi pas baca Quran. Tapi gue nggak ngerasain apa-apa.
transendental koneksi ilahi di dalam hidup saya itu setelah saya memahami dan belajar begitu rajin dulu, walaupun saya bukan cum laude, tapi saya belajar semuanya dan saya mengalaminya semuanya. Saya olahraga untuk menyiapkan tubuh yang gagah. Gua sadar kalau gua ngerasa beda karena gua pengen ngerasain beda. Gue ngobrol sama Tuhan di dalam doa, tapi gue cuma ngobrol sama diri sendiri, sholat tahajud. Ya Allah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, salawatullah alaika. Putar, lalu suaranya menyenangkan. Oh, Muammar, siapa Muammar Z, penyanyi Quran yang paling terkenal itu, Muammar namanya. Wih, suaranya bagus sekali. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa khurujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi transendensi saya menyatunya, koneksi dengan Tuhan itu hanya lewat suaranya yang indah, tanpa menyadari sihir yang dilakukan oleh ayat tadi. Padahal ayat tadi, apa katanya? Putusin leher orang di mana saja kamu jumpai mereka. Di mana saja? Min haitsu. Di mana saja kamu jumpai mereka. Waqtuluhum min haitsu saqiftumuhum. Di mana saja kamu jumpai mereka, putusin lehernya. Suara itu loh. Aduh. ZA, Muammar ZA. Suaranya khas sekali. Aduh, bagus sekali suaranya. Ada lagi orang Bima sekarang ini. Suaranya bagus sekali. Tapi dia tidak sadar dan tidak mengerti. Walaupun saya mengerti artinya, karena sihir yang kuat dari agama ini, akhirnya saya begitu percaya, saudara-saudara. Saya percaya sekali bahwa ini dari Allah, dari Tuhan. Tuhanmu yang kejam dan tegang adalah kemauanmu yang kejam dan tegang. Saya ingat di Ali Al-Attas. Ya akhi Saifuddin, hadha bisabab fi ra'yak wa fi qalbik. Bisa kejam itu di sini. Bukan Allah, bukan Tuhan. Yang kejam itu adalah pikiranmu dan kebencian hatimu itu yang kamu tularkan setelah ayat ini kamu pahami dan mengerti bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal karangan Muhammad. Tuhanmu yang toleran adalah kemauanmu yang toleran. Perubahannya dari dalam bukan dari luar. Toleransi yang dibawa oleh Yesus Kristus itu adalah toleransi yang sangat tinggi sekali. Ketakutan yang gue rasain ke Tuhan, takut salah pas tidur atau mikir bakal celakal kalau sakit. Jadi sama kayak ketakutan saya kalau mikirin Zeus, Thor, Odin, Siwa, Amaterasu, Ra, Yahweh, Pancamama, Baal, dan ribuan dewa yang lain yang gak pernah bikin gue takut malam-malam pas gue masih muslim. Dan saya satu-satunya harus melepaskan itu semua. Lepaskan semuanya itu dan kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hai Donditan, hai Waloni, dan semuanya. Richard Lee, Dr. Richard Lee. Takut ya harta kekayaanmu itu hilangnya. Nanti dihabisin sama polisi ya, kamu dimasukin penjara ya, karena urusan itu ya. Saya sangat radikal, karena saya disertai oleh malaikat, saya disertai oleh Tuhan. Mungkin ada Tuhan yang gua nggak tahu, tapi pasti bukan dewa-dewa agama manapun, karena ya mereka nggak ngasih bukti, cuma argumen kayak lihat keindahannya. Siapa yang menciptakanmu dan lain-lain. Terus saya sadar nggak bisa buktiin Tuhan yang nggak ada sama gue berdasarkan agama. Tetapi
ketika saya sadar Yesus begini, pengajarannya begini, perumpamaan-perumpamannya yang luar biasa itu yang membuat saya akhirnya percaya kepada Yesus, bukan agama. Jadi apa yang dikatakan oleh bahwa semua agama itu sama, tetapi Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu yang bisa saya rasakan indahnya, sehingga saya berani untuk mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Kisah Rasul 1 ayat 16. Terus gue sadar nggak bisa buktiin, Tuhan nggak ada, sama gue nggak bisa buktiin ada monster di bawah tempat tidur gue tiap malam. Monster itu bakal nyekek saya. Makanya ketika saya tidur itu, saya baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin ala siratin mustaqim. Enggak juga. Ya, rupanya badan saya ketindihan, ada aliran darah yang nempel, yang menghambat tekanan darah dan jantung ini, sehingga mimpi seperti itu. Buktiin dong, saudara-saudara. Kalau begitu, jadi Allah itu tidak bisa dibuktikan, tetapi Yesus itu memanusia sehingga bisa diikuti pengajaran-pengajarannya. Makanya Kristen bukan sebuah agama, Kristen itu adalah konsep bertuhan, sistem kepercayaan kepada Tuhan, yaitu memasukkan Tuhan itu di dalam hidup kita, sehingga tidak mungkin dong Tuhan melakukan hal-hal yang amoral seperti yang dilakukan oleh Nabi Arab. Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul itu, di manakah kamu tidak ditidurin di setiap tempat, seperti orang Arab menantikan kekasih. Begitulah perbuatan zina yang kalian lakukan itu. Dan itu dibuktikan semua oleh nabimu, Felix Yago, dan juga Don Ditan. Dan anehnya, yang luar biasa, ini kecanggihan teknologi ini, membuktikan semua apa yang dilakukan Nabi. Terbukti semua. Dia nggak debat, nggak sama Unirifa, Din. Barusan tadi debat sama Unirifa. Yang ditampilkan cowok, saya nggak mau, saya mau tampil dengan Unirifa, biar congor-congoran sama saya. Dia kapok, dia takut Unirifa yang ditampilkan itu si cowoknya. Ya saya nggak ada urusan, saya nggak kenal dia. Itu. Kalau debat ya hanya sekedar lelucon saja sama saya. Dia nggak tahan kalau nabinya dihina. Jadi Muslim itu jangan menghina Muhammadnya itu. Lu lebih baik hina Allah daripada hina Muhammad. Sepnya nggak bisa jadi korban, ya udah dijadiin ayat aja iya. Oke. Terima kasih saudara-saudara, saya sudah ini live paling panjang sekarang ini. Saya terlambat naik tadi karena ada teman ini